Wismawati SSTMKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Iwin Badaruni dengan NIM B2406245 dari kelas B02, Program Studi Sarjana Kebidana, Fakultas Kesehatan, Universitas Mega Buana Palopo, tahun ajaran 2024-2025. Untuk tugas kali ini, yang merupakan tugas final, tugas individu, untuk membuat video dalam mata kuliah pelayanan kebidanan dalam sistem pelayanan kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Rismawati SST MKes. Baiklah, untuk tugas kali ini, di mana tugas membuat video, saya akan membuat video edukasi tentang psikologi perempuan dan keluarga dalam kesiapan kehamilan. Untuk itu, selamat menyaksikan. Psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan, di mana kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan, baik persiapan secara fisik maupun mental. Karena itu penting dilakukan yang namanya perencanaan kehamilan. Karena kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin dan adaptasi fisik, bahkan psikologis ibu pada kehamilan menjadi lebih baik. Kehamilan merupakan episode dramatis terhadap kondisi biologis perempuan, di mana perubahan psikologis dan adaptasi dari seorang wanita yang pernah mengalaminya. Perubahan kondisi fisik dan emosional yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi. Konflik antara keinginan prokreasi, kebanggaan yang ditimbulkan dari norma-norma sosiokultural, dan persoalan dalam kehamilan itu sendiri dapat merupakan pencetus berbagai reaksi psikologis, mulai dari reaksi emosional ringan hingga ke tingkat gangguan jiwa yang berat. Sehingga dukungan psikologi dan perhatian akan memberi dampak positif terhadap pola kehidupan sosial. Dalam hal ini memberikan penghargaan, kasih sayang, adanya keharmonisan, dan menunjukkan adanya empati. Hubungan episode kehamilan dengan reaksi psikologis pada ibu hamil dan trimester pertama sering terjadi fluktuasi atau perubahan emosional yang sangat tinggi, sehingga periode ini mempunyai risiko yang sangat besar untuk terjadinya pertengkaran atau rasa tidak nyaman. Pada trimester kedua, fluktuasi atau perubahan emosional sudah mulai mereda dan perhatian wanita hamil lebih terfokus pada berbagai perubahan tubuh yang terjadi selama kehamilan, kehidupan seksual keluarga, dan hubungan batinia dengan bayi yang dikandungnya. Sedangkan pada trimester ketiga, ini berkaitan dengan bayangan risiko kehamilan dan proses persalinan, sehingga wanita hamil sangat emosional dalam upaya mempersiapkan atau mewaspadai segala sesuatu yang mungkin akan dihadapi. Untuk adaptasi maternal, wanita pada segala umur selama beberapa bulan kehamilannya beradaptasi untuk berperan sebagai seorang ibu, suatu proses belajar yang kompleks secara sosial dan kognitif. Perkembangan ini membutuhkan suatu tugas perkembangan yang pasti dan tuntas, di mana mencakup menerima kehamilan, mengidentifikasi peran sebagai seorang ibu, membangun kembali hubungan dengan ibu maupun suami dengan bayi yang dikandungnya, serta menyiapkan kelahiran anaknya. Peran dan hubungan ibu. Peran ibu yang pertama dimulai pada kehidupan seorang perempuan menjadi seorang ibu dari anaknya. Yang kedua, persepsi lingkungan sosial tentang aturan-aturan peran wanita dapat mempengaruhi pilihannya antara menjadi ibu atau berkarir, menikah atau tetap membujang. Yang ketiga, mengasuh bayi dapat meningkatkan pengertian seperti apa peran seorang ibu. Yang keempat, perempuan yang mempunyai bayi atau anak mempunyai motivasi untuk menerima kehamilan dan menjadi seorang ibu. Sehingga hubungan interpersonal dalam kedekatan hubungan membuat ibu hamil lebih siap untuk berperan sebagai ibu.
Diperlukan komunikasi yang efektif antara suami dengan keluarganya, dan komponen ini yang paling berperan penting adalah ibu itu sendiri. Hubungan ibu dengan anak dimulai selama hamil ketika ibu menghayal dan memimpikan dirinya menjadi seorang ibu. Hubungan ibu dan anak berkembang dalam 3 fase selama hamil. Fase yang pertama terdiri dari yang pertama pikiran terpusat pada dirinya, yang kedua menyadari kenyataan dirinya hamil, yang ketiga janin adalah bagian dari dirinya, yang keempat janin seolah-olah tidak nyata. Untuk fase yang kedua terdiri dari menerima tumbuhnya janin yang merupakan makhluk yang berbeda dengan dirinya. Yang kedua, timbul pernyataan saya akan mempunyai seorang bayi. Yang ketiga, menerima kenyataan mendengar denyut jantung janin, merasakan gerakannya. Yang keempat, terlibat dalam hubungan ibu anak, asuhan dan tanggung jawab seorang ibu. Yang kelima, tumbuh kesadaran bahwa bayinya adalah makhluk yang tidak terpisah dari tubuhnya. Untuk fase yang ketiga terdiri dari merasa realistik. Yang kedua mempersiapkan kelahiran, yang ketiga persiapan menjadi orang tua, yang keempat spekulasi mengenai jenis kelamin anak, yang kelima keluarga berinteraksi dengan menempelkan telinganya ke perut ibu dan berbicara dengan janin. Respon psikologis keluarga yang mengharapkan kehamilan. Untuk keluarga pemula, kehamilan adalah periode transisi dari masa anak-anak menjadi orang tua dengan karakteristik yang menetap dan mempunyai tanggung jawab. Sehingga kesimpulan dalam psikologi perempuan dan keluarga dalam menghadapi persiapan kehamilan, karena kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan yang matang dalam hal ini secara fisik, maka perlu dipersiapkan yang namanya perencanaan dalam kehamilan. Sekian dan terima kasih. Psikologi perempuan dan keluarga dalam persiapan kehamilan, di mana kehamilan yang sehat membutuhkan persiapan, baik persiapan secara fisik maupun mental. Karena itu penting dilakukan yang namanya perencanaan kehamilan. Karena kehamilan yang direncanakan dengan baik akan berdampak positif pada kondisi janin dan adaptasi fisik, bahkan psikologis ibu pada kehamilan menjadi lebih baik. Kehamilan merupakan episode dramatis terhadap kondisi biologis perempuan, di mana perubahan psikologis dan adaptasi dari seorang wanita yang pernah mengalaminya. Perubahan kondisi fisik dan emosional yang kompleks memerlukan adaptasi terhadap penyesuaian pola hidup dengan proses kehamilan yang terjadi. Konflik antara keinginan prokreasi, kebanggaan yang ditimbulkan. Thank you for watching. Semoga bermanfaat.